Kalau bisa ya saya pikir nggak usah pakai cara-cara hukum, ditembak mati aja Pak Petrus. Pak Petrus kan orangnya berani nih. Saya setuju tadi yang disampaikan dengan Bang Arteria Dahlan ini. Tembak mati aja Pak. Kami di Lampung itu lebih banyak bandarnya daripada pemakainya. Ngeri saya melihatnya Pak. Seluruh presentasi Kapolda se-Indonesia itu sama, lebih banyak pengedar ketimbang pemakai. Berarti kan ada yang salah gitu. Masa iya lebih banyak pengedar ketimbang pemakai? Saya kira ini harus menjadi perhatian BNN. Ya, masa iya lebih banyak pengedar ketimbang pemakai? Itu dikaji ratusan kali, tidak masuk akal kecuali Indonesia ekspor narkoba. Tadi kalau saya kurang sependapat dengan Bang Arteri bahwa di lapas itu tidak ada narkobanya. Memang Saya termasuk orang yang tidak percaya lapas itu adalah sumber peredaran narkoba. tapi pengendalinya Pak rata-rata dari lapas. Ini saya pastikan Pak. Ini aneh aja Pak. Masa iya anggota lapas yang sama sipirnya patuh kali seperti itu, kok narkobanya banyak? Barang kok bisa masuk ke sana? Oh, petugas lapasnya brengsek. Kalau petugas lapasnya brengsek, ganti. Keterlibatan anggota polisi, keterlibatan sipir, keterlibatan anggota BNN, itu kan bukan rahasia lagi di dalam pengedaran narkoba. Nah, macam di Sumatera Utara, tahu ada lokasi, lu mau lapor siapa? Hati-hati lu nanti jadi tersangka. Itu di Sumut seperti itu Pak. Jadi banyak daerah-daerah yang masyarakat tahu, tapi mereka nggak berani ngelaporin. Kenapa? Mereka takut lapornya sama siapa gitu. Seakan-akan masyarakat sudah paham antara pelaku di lapangan dengan aparat itu. Ada sesuatu yang mereka jangan sembarangan masuk. Jangan kurang ketegasan Bapak waktu jadi narkoba Pak. Waktu teroris Bapak bisa tegas, tembak sana tembak sini, kayaknya narkoba lebih berbahaya Pak. Bapak harus juga berani lakukan itu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Izin Pak, saya dari Kaltim. Ada beberapa banyak yang harus kami sampaikan. Tetapi sebelum saya menyampaikan di Kaltim, saya menyampaikan dulu Pak beberapa apresiasi buat Bapak beserta dengan seluruh jajarannya. BNN Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ini kami cukup bangga Pak bagaimana bisa membongkar kasus penyeludupan sabu ini sebesar 1,8 kg yang akan dikirim ke Kabupaten Sidrap. Ini Sidrap ini Pak, Sulawesi Selatannya pedalaman lah Pak. Ini kalau pedalamannya aja begini, saya nggak sanggup membayangkan bagaimana kotanya ini Pak. Paket yang ditemukan dalam 11 tabung minuman Herbalife, ini di mana 9 diantaranya berisi narkoba sabu. Ini terungkap tanggal 16 bulan 3 baru sekali Pak. 2 hari yang lalu ini tahun 2020. Kami 2020 Pak, kami apresiasi Pak yang luar biasa. Kalbar juga demikian Pak, langsung jalur darat. Kita berbatasan langsung dengan Etikong. Etikong ini Pak berbatasan langsung dengan Kucing. Ini kalau ini di sini tidak ada teman-teman personil artinya personil murni dari teman-teman BNN Pak, ini agak repot dan ribet. Yang jelas Pak, saya melihat permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan di sini untuk teman-teman BNN adalah pertama adalah satu personil. Yang kedua pastinya anggaran. Personilnya minim sekali Pak. Itu kalau Lampung Pak kecil, itu masih Lampung. Kalau Kalimantan Timur itu Pak, saya kebetulan dapilnya Kaltim Pak. Luas sekali Pak wilayahnya, penduduknya minim. Jadi kalau ini juga dijadikan pilot project, harapan saya bukan dari kabupaten, tapi dari kota. Karena penduduknya yang banyak menggunakan narkoba adalah di sektor kota. Tetapi yang banyak penggunanya adalah di sektor tambang Pak. Kalimantan Timur ini Pak daerah tambang. Saya memastikan mungkin 1 dari 5 operator itu Pak, pasti mereka adalah pemakai narkoba. Karena mereka nggak kuat kerja Pak kalau nggak pakai narkoba. Ini data primer yang kami dapatkan di lapangan. Jadi kira-kira Pak ini perlu dievaluasi lagi, terutama
ketua ini bisa memperjuangkan anggaran daripada teman-teman BNN ini tidak ada yang lain karena kita perlu menjaga Indonesia ini dari darurat narkoba. Darurat Pak, saya ingin menyampaikan sebagus apapun program kita dan strategi ini untuk pencegahan narkoba termasuk dengan tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari hasil kejahatan penjualan narkoba ini tidak akan mengurangi penyebaran narkoba secara signifikan jika jalur-jalur transportasinya ini tidak diperketat dan hukumannya tidak diperberat. Saya setuju tadi yang disampaikan dengan Bang Arteria Dahlan ini. Tembak mati aja Pak. Kami di Lampung itu lebih banyak bandarnya daripada pemakainya. Ngeri saya melihatnya Pak. Tadi kalau saya kurang sependapat dengan Bang Arteri bahwa di lapas itu tidak ada narkobanya. Memang. Tapi pengendalinya Pak rata-rata dari lapas. Ini saya pastikan Pak. Saya pastikan Pak. Apalagi Samarinda Pak, aduh lapasnya penuh semuanya Pak. Bukan 46% Pak, tapi hampir 60% itu penghuninya adalah pengguna narkoba dan bandar narkoba. Harapan saya pemakai dan bandar ini Pak harus dipisahkan sel-selnya ini Pak. Jangan semuanya juga karena kita sama-sama tahu Pak bagaimana situasi dan kondisi di lapas. Telekomunikasi Pak tetap mereka nggak tahu dapatnya dari mana. Saya nggak tahu Pak dapatnya dari mana. Maksud saya Pak, untuk bandar-bandar narkobanya dan pemakainya Pak dipisahkan, jangan benar-benar di situ betul-betul safety atau mereka tuh free, bebas daripada alat komunikasi. Ini menjadi permasalahan. Memang di sana Pak, minim sekali mereka bisa mendapatkan narkoba Pak, tapi mengendalikannya memang dari narkoba, dari lapas Pak. Walaupun makanannya sudah diperiksa dan sebagainya, bagaimana di Lampung dipaparkan dengan Polda Lampung Pak, tapi tetap juga Pak lolos di sana Pak. Tetap juga lolos. Ini sedikit Pak, sekali lagi apresiasi saya Pak. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal ibadah buat teman-teman BNN. Kami memberikan spirit Pak yang maksimal Pak. Tidak hanya murid Pak, tetapi dukungan segala-galanya kami akan berikan agar BNN ini menjadi besar. Saya setuju tadi yang disampaikan dengan senior saya Pak Asrul bahwa memang leading sektornya BNN ini memang harusnya ada di BNN. Maka juga berkaitan dengan penganggaran, personilnya termasuk juga penyidik bidang narkobanya ini Pak, ini harus kita lengkapin dan kita maksimalkan. Narkoba ini dari mulai orang miskin, orang kaya pakai Pak. Yang nggak sekolah sampai profesor pakai. Di RT, di desa, sampai dengan mungkin saja di pucuk kekuasaan. Ya, saya nggak bilang lingkar istana, tapi pakai. Dari anak kecil sampai orang tua pakai. Orang yang pelajar sampai pendidiknya pun pakai Pak. Aparat penegak hukum pakai. Nangkep sabu setahun 4 ton. Dikatakan prestasi, enggak prestasi Pak. Karena setahun sabu mungkin 600 ton, ya Bang ya. Biaya pemberantasan kita tuh cuma 37 juta satu kasus. Yang kita lawan itu adalah mafia narkoba Pak. Kita nangkep orang pembunuhan aja ongkosnya mungkin 70 juta. Tapi buat berantas narkoba lawan mafia 37 juta. Orang Kementerian Narkotika Cina waktu saya ke Cina waktu itu Pak. Dia mengatakan di daerah negara bagian ini menghasilkan narkotika. Prekursor ya Pak ya. Nah kemudian ini yang saya kirim ke Indonesia Pak. Ini resmi pernyataannya loh Pak. Kalau bisa ya saya pikir nggak usah pakai cara-cara hukum, ditembak mati aja Pak Petrus. Pak Petrus kan orangnya berani nih. Saya juga mohon nanti ya prestasi kita adalah membuat mati semua bandar Pak. Saya hanya satu kata Pak, kita harus bunuh itu, kita harus buat mati itu dan mudah-mudahan ya di bawah kepemimpinan Bapak ini makin banyak nih Pak bandar-bandar mati Pak di tangannya Pak Petrus. Nggak usah pakai hukum lagi, penjara udah penuh dan tidak menerima tahanan sekarang apalagi COVID. Mengenai masalah narkoba di lapas, saya termasuk orang yang tidak percaya lapas itu adalah sumber peredaran narkoba. Barang kok bisa masuk ke sana? Oh, petugas lapasnya brengsek. Kalau petugas lapasnya brengsek, ganti. Saya hanya mengatakan, tirulah KPK. Pak Firly itu begitu hebatnya. Dia ngadain acara di kampus. Tiba-tiba semua dijadiin relawan anti korupsi. Sampai sekarang Pak, semua orang takut sama dosen Pak. Bupatinya takut, semuanya takut. Kenapa takut? Karena udah terkoneksi dengan KPK.
Pak Harto tahun 71, Pak Jokowi tahun 2015, walau dalam bahasa yang berbeda, tapi dengan maksud yang sama. Narkoba ini sangat berbahaya. Kita harus perang, kita darurat narkoba. Kalau Cina yang tadi dapat info bahkan terus terang mengekspor produk narkobanya ke Indonesia, saya kira itu dari dulu kita sudah tahu. Karena Cina punya sejarah kalah dalam perang candu. Dan itu pengalaman yang sangat berharga bagi Cina untuk melakukan geopolitiknya ke negara-negara lain, maka salah satu senjata yang digunakannya pasti narkoba. Karena dia sudah mengalami itu. Saya ingin mengatakan Cina menjadi negara yang paling mendapat perhatian dari BNN kalau memang menganggap narkoba ini sangat berbahaya. Tadi Pak Harum juga bilang bahwa di daerahnya lebih banyak pengedar ketimbang pemakai. Bukan cuma di sana Pak Harum. Bukan cuma di Lampung. Seluruh presentasi Kapolda se-Indonesia itu sama, lebih banyak pengedar ketimbang pemakai. Berarti kan ada yang salah gitu. Masa iya lebih banyak pengedar ketimbang pemakai? Saya kira ini harus menjadi perhatian BNN. Ya, masa iya lebih banyak pengedar ketimbang pemakai? Itu dikaji ratusan kali. Tidak masuk akal kecuali Indonesia ekspor narkoba. Ada data kita pengekspor, di sini nggak ada. Kita semuanya pengimpor ya. Kata Pak Arteria tadi, kalau jumlahnya ratusan ton, itu pasti didesain, nggak mungkin diselundupkan. Itu pasti didesain. Karena itu harus ada ketepatan pemetaan wilayahnya, Pak Petrus. Ketepatan pemetaan jaringannya. Masa dari tahun 71, 2015, kita ini nggak pernah tepat memetakan jaringan pengedar narkoba dan bandar narkobanya. Sekira ini yang paling penting yang kedua. Kemudian, yang ketiga, kalau hari ini masuknya narkoba makin besar, pengguna narkoba makin tidak terkendali, sampai-sampai lapas over capacity, ya, di mana kesalahannya? Bahwa narkoba berbahaya kita sepakat. Selain di narkoba ada BNN didukung oleh APBN. Tapi kok narkobanya makin besar, korbannya makin banyak, penghuni lapas narkoba malah 70%, sehingga membuat semua lapas dan rutan over capacity. Di mana yang salah ini? Ini maksudnya karena Bapak masih baru, ini maksud saya masukan untuk dikaji. Di mana salahnya? Kemudian dengan lapas. Ini luar biasa Bapak bisa tunjukkan sekian banyak lapas yang di dalamnya itu ada penyalahgunaan narkoba. Ini aneh aja Pak. Masa iya anggota lapas yang sama sipirnya patuh kali seperti itu, kok narkobanya banyak? Saya lihat kadang sipirnya 2 yang digiring oleh sipir itu sampai ratusan, itu warga binaannya patuh semua. Artinya ada penghormatan yang luar biasa warga binaan terhadap sipir. Tapi kok narkobanya banyaknya nggak tanggung. Kemudian yang berikutnya, dalam pemberantasan ini, bagaimana dengan personil? Saya kira Pak Petrus, keterlibatan anggota polisi, keterlibatan sipir, keterlibatan anggota BNN, itu kan bukan rahasia lagi di dalam pengedaran narkoba. Berarti ada satu yang perlu Bapak pikirkan setelah Bapak jadi kepala BNN ini, adalah pembinaan mental, spiritual, atau bahasa sederhananya integritas aparat BNN di seluruh Indonesia. Sehingga masyarakat kalau ketemu BNN itu Pak,
Itu seperti orang sakit didatangi dokter gitu. Waduh, datang dokter aman kita. Seperti itulah. Nggak macam di Sumatera Utara. Tahu ada lokasi, lu mau lapor siapa? Hati-hati lu nanti jadi tersangka. Itu di Sumut seperti itu, Pak. Jadi banyak daerah-daerah yang masyarakat tahu, tapi mereka nggak berani ngelaporin. Kenapa? Mereka takut lapornya sama siapa gitu. Ya, seakan-akan masyarakat sudah paham antara pelaku di lapangan dengan aparat itu. Ada sesuatu yang mereka jangan sembarangan masuk. Tapi kalau ini bisa Bapak selesaikan, sehingga masyarakat nengok anggota BNN itu seperti pasien melihat kedatangan dokter, saya kira ini akan berubah, Pak. Tapi kalau itu belum bisa Bapak ciptakan, hebat bagaimanapun program yang Bapak lakukan, sebesar apapun dananya, ini tidak akan berhasil. Karena bukan rahasia, Pak. Mohon maaf ini, karena kita rapat kerja ini. Untuk menjadi direktur narkoba di daerah itu rebutan juga, Pak. Ada apa? Ada apa? Kalau dulu jadi dir narkoba itu katanya lahan kering. Kalau sekarang enggak, Pak. Serius saya. Serius saya. Lahan banjir. Enggak sampai banjir juga lah, Pak Ketua. Lahan basah. Nah, ini kan, ini info. Inilah mata telinga Bapak dari kami di daerah operasional Bapak seluruh Indonesia. Ini kami lihat di lapangan. Bahwa masyarakat takut melaporkan bandar narkoba. Yang kedua, petugas-petugas kepolisian itu senang, Pak. Kalau ditugaskan sebagai wadir aja udah senang. Wadir narkoba. Nah, ini menjadi masukan karena saya yakin dengan Bapak. Dokter itu kan kalau di kampus orang yang sangat-sangat terpelajar. Dan saya kira Bapak mampu melakukannya. Apalagi Bapak waktu pemberantasan teroris saya kira termasuk yang tegas. Jangan kurang ketegasan Bapak waktu jadi dir narkoba, Pak. Waktu teroris Bapak bisa tegas, tembak sana tembak sini, kayaknya narkoba lebih berbahaya, Pak. Bapak harus juga berani lakukan itu. Sekian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.